Marseller memajukan pasukannya dan mencapai Sirakusa. Ia memulai pengepungan dari darat dan laut, mempercayakan komando pasukan darat kepada Appia, sementara ia sendiri memimpin armada 60 kapal yang syarat dengan berbagai persenjataan. Ia menempatkan sebuah ketapel besar di atas struktur kolosal yang didukung oleh 8 galai yang saling terhubung, mendekati tembok kota dengan keyakinan penuh pada peralatannya dan reputasinya sendiri. Namun semua kekuatan itu ternyata tidak berarti di hadapan mesin-mesin Archimedes. Sang bijak menganggap perangkat tersebut sebagai mainan geometri, sekadar hiburan intelektual. Ketika pasukan Romawi menyerang dari darat, warga Sirakusa menjadi lumpuh, dikuasai oleh kepanikan. Mereka percaya tidak ada pertahanan yang bisa menahan serangan dahsyat itu. Namun Archimedes mengaktifkan mekanismenya, menghujani para penyerang dengan peluru dan batu-batu raksasa yang jatuh dengan kekuatan tak terkendali. Sementara itu, balok-balok besar dilemparkan dari benteng, menghancurkan kapal-kapal di bawah berat yang mengerikan. Kapal-kapal diangkat oleh cakar logam seperti derek raksasa, diangkat ke langit lalu dilemparkan dari buritan ke dalam laut atau diputar berulang kali oleh mekanisme tersembunyi di dalam kota. Banyak yang hancur berkeping-keping di tebing curam di kaki tembok kota, memusnahkan awaknya. Yang lebih mengejutkan, beberapa kapal terangkat ke udara, bergoyang-goyang dengan aneh hingga melontarkan para awaknya, lalu jatuh kosong di atas pertahanan atau lepas dari alat yang menahannya. Ketika mesin Marseller yang diangkut di atas jembatan apung mendekati tembok kota, sebuah batu seberat 10 talenta dilemparkan ke arahnya dengan ketepatan yang mematikan. Kemudian datang yang kedua dan ketiga. Beberapa proyektil ini saat jatuh dengan ledakan dan gelombang keras, menghancurkan fondasi mesin perang, membuat Marcelo begitu terkejut sehingga ia memerintahkan penarikan segera kapal-kapalnya dan mundurnya pasukan di darat. Dalam sebuah pertemuan militer berikutnya, mereka memutuskan untuk menyelinap maju pada malam hari jika mungkin untuk memotong tali-tali yang digunakan Archimedes dalam mesin-mesinnya, karena tali-tali itulah yang memberikan kekuatan pada proyektil. Mereka percaya bahwa tanpa ruang yang cukup untuk meluncurkan, batu-batu itu akan melayang dengan tidak berbahaya di atas mereka, menjadi tidak berguna dalam jarak dekat. Namun Archimedes yang selalu waspada telah menyiapkan mesin-mesin yang dapat disesuaikan untuk berbagai jarak. Maka ketika orang-orang Romawi mendekati tembok, percaya diri dengan penyamaran mereka, mereka kembali dikejutkan oleh hujan batu yang jatuh hampir lurus di atas kepala mereka. Tembok-tembok juga melepaskan panah dari segala arah, memaksa mereka mundur sekali lagi. Marcelo berhasil melarikan diri, berteriak kepada para insinyurnya, "Cukup menghadapi jenius geometri ini yang memperlakukan kapal-kapal kita seperti cangkir untuk mengambil air dari laut." Proyektilnya yang diluncurkan dalam jumlah banyak bahkan mengalahkan raksasa legendaris dengan 100 lengan. Sebenarnya warga Syracuse lainnya hanyalah alat dalam rencana Archimedes, sementara dia sendirian adalah otak di balik semuanya. Senjata-senjata lain tetap tidak bergerak, hanya miliknya lah yang digunakan oleh kota, baik dalam serangan maupun pertahanan. Pada akhirnya, orang-orang Romawi menjadi begitu ketakutan, sehingga begitu melihat tali atau potongan kayu keluar dari tembok, mereka langsung berteriak dalam kepanikan. "Lihatlah, Edes melatih beberapa mesin untuk kita, tetapi segera berbalik dan melarikan diri. Pertama kebebasan, kemudian kemuliaan, ketika itu runtuh. Kekayaan, kebiasaan buruk, korupsi." Dikisahkan bahwa kekaisaran Romawi menempuh jalan ini menuju kemunduran. Narasi ini mengilhami lukisan-lukisan menakjubkan Thomas Cole pada tahun 1830-an, The Course of Empire. Video ini didukung oleh display metal posters yang menawarkan cara unik dan menakjubkan untuk menikmati gambar-gambar ikonik. Bayangkan The Course of Empire di dinding Anda. Poster-poster ini bersifat magnetik dan dapat dipasang dalam waktu kurang dari 20 detik. Tidak berlebihan. Sistem ini mencakup film pelindung untuk dinding yang tidak meninggalkan bekas saat dilepas. Mereka memiliki pilihan untuk semua minat. Film, game, komik, alam, musik, benar-benar tema apapun. Selain itu, mereka menawarkan poster bertekstur 3D yang sangat menyenangkan. Merek dan koleksi baru tiap minggu dengan pengiriman dalam 4 hingga 5 hari baik di Eropa maupun ASS. Sudah memiliki nilai yang sangat baik, tetapi Anda bisa menghemat lebih banyak dengan mengunjungi display.com /VoiceSoftThePast atau menggunakan kode /VoiceSoftThePast untuk mendapatkan diskon khusus saya, 22% untuk hingga 2 display atau 33% untuk 3 atau lebih. Terima kasih kepada Display karena mendukung konten sejarah di YouTube. Ketika berangkat dari Yerusalem menuju kota-kota Suriah, kaum Frank menawarkan imbalan besar kepada Uskup Pisa sebagai tukaran atas dukungannya. Sang rohaniwan menerima tawaran itu dan meyakinkan 2 pemimpin pesisir lainnya untuk bergabung dalam usaha tersebut.
tersebut. Segera mereka mempersenjatai sekitar 900 kapal cepat dimuati dengan kertas dan membongkar Sauh untuk bergabung dengan pasukan Frank. Uskup itu mengerahkan sebagian armada untuk menjarah wilayah Fukusce dan Skius. Ketika kabar ini sampai ke Kaisar, ia memerintahkan semua wilayah Romawi menyediakan kapal untuk pertahanan. Ia memerintahkan pembuatan berbagai kapal di Kapitolium sendiri dan mengawasi langsung galangan kapal, memberi petunjuk kepada para pembuat kapal, sadar akan keahlian bahari orang-orang Pisa dan khawatir akan konfrontasi langsung. Di haluan setiap kapal dipasang kepala singa atau binatang buas lainnya, dibentuk dari perunggu atau besi dengan mulut ternganga dan dilapisi emas, menciptakan penampilan yang mengancam. Api Yunani yang dilontarkan ke musuh melalui pipa keluar dari rahang makhluk-makhluk itu, memberi kesan seolah monster-monster itu memuntahkan api. Dengan armada yang telah siap, Kaisar menunjuk jenderalnya yang baru tiba dari Antiokhia sebagai panglima tertinggi menyerahkan kapal-kapal baru itu. Pada bulan April, mereka berangkat dari Kapitolium menuju Samos dengan kapal-kapal Romawi. Di sana, mereka mendarat untuk membersihkan lambung kapal, memperkuatnya untuk ketahanan lebih. Ketika melihat mereka, orang-orang Pisa dengan cepat mengatur armada mereka dalam formasi pertempuran, bersiap untuk menghadapi kedatangan Romawi. Kemudian menonjollah Petrokites, seorang bangsawan Peloponnesia yang berpengalaman, yang maju dengan kapal monoremenya menuju orang-orang Pisa. Begitu melihat mereka, dia maju dengan gegabah di antara mereka, seperti nyala api, lalu berbalik kembali ke armada Romawi. Namun orang-orang Romawi menghindari konfrontasi laut langsung dengan orang-orang Pisa, memilih serangan cepat dan taktik gerilya maritim. Landal sendiri pada awalnya mendekati kapal-kapal musuh dan melemparkan api ke arah mereka, tetapi bidikannya meleset, hanya menghasilkan nyala api yang sia-sia. Pada saat itulah Kunterlimon dengan keberanian yang luar biasa menyerang kapal musuh terbesar hingga haluannya tersangkut di kemudi kapal lawan. Terjebak di sana, ia hampir tertangkap, tetapi dengan ketenangan ia menggunakan kecerdikannya, melontarkan api ke arah musuh dengan ketepatan yang menghancurkan. Dengan cepat ia mengarahkan kapalnya dan dalam satu serangan membakar 3 kapal barbar terbesar lainnya. Para penyerbu panik melanda. Pertama, karena api yang dikendalikan yang diarahkan kepada mereka, sesuatu yang tidak mereka kenal, karena mereka belum pernah menghadapi mesin yang mampu menyemburkan api ke segala arah, baik ke bawah, ke samping, atau pada sudut yang tak terduga. Kedua, badai yang semakin mendekat membuat mereka begitu terguncang sehingga mereka lari tunggang langgang. Begitulah tindakan para barbar itu. Sementara itu, para pribumi sudah bergerak maju ke arah kami. Saat kami mendekat, kami melihat masing-masing mengenakan hiasan kepala dari bulu yang tinggi. Dada mereka dilindungi oleh baju zirah dari kapas, dan wajah mereka dicat dengan warna putih, hitam, dan merah. Bunyi genderang dan trompet terdengar saat mereka berbaris, bersenjatakan panah besar, busur, perisai, tombak, dan pedang selebar lengan. Mereka juga memiliki prajurit pengumban dan pejuang yang bersenjatakan tongkat yang dikeraskan dengan api. Penduduk asli begitu banyak jumlahnya, sehingga mereka menutupi seluruh ladang kacang. Menyerang kami dari semua arah sekaligus. Seperti anjing yang mengamuk, serangan mereka begitu ganas, begitu tak henti-hentinya dengan hujan batu, panah, dan tombak yang menghujani kami, sehingga dalam waktu singkat lebih dari 70 orang kami terluka dan seorang prajurit bernama Salana tertusuk panah di telinga, tewas seketika. Pada saat itulah penembak kami, Mesa, membuat kerusakan besar di antara mereka karena mereka begitu berkerumun dan berada dalam jangkauan meriam sehingga ia bisa menembak sesuka hati. Sepanjang waktu itu, Cortes tetap berada di belakang dengan pasukan berkuda yang kami tunggu-tunggu dengan penuh harapan sebagai bala bantuan. Kami mulai sebenarnya takut bahwa suatu tragedi mungkin juga telah menimpanya. Aku tidak akan pernah lupa teriakan nyaring yang dikeluarkan oleh orang-orang India setiap kali kami menembakkan senjata, maupun bagaimana mereka berusaha menyembunyikan korban mereka dengan melemparkan tanah dan jerami ke udara, sementara memenuhi medan perang dengan suara memekakkan telinga dari jenderang, trompet, dan teriakan perang mereka. Ketika itulah, pada momen yang menentukan, Cortes akhirnya menerobos ke medan perang dengan kuda-kuda. Musuh kami yang masih fokus pada kami tidak segera menyadari kehadiran mereka, memungkinkan pasukan berkuda dengan mudah menyerang dari belakang, dan kami yang sudah terlibat dalam pertarungan jarak dekat begitu melihat para penunggang kuda memperbarui semangat kami dengan kegigihan yang berlipat ganda. Orang-orang India yang belum pernah melihat kuda sebelumnya tidak dapat membayangkan bahwa kuda dan penunggangnya adalah dua makhluk yang terpisah. Tertegun melihat pemandangan yang begitu aneh itu, mereka meninggalkan posisi mereka dan mundur ke dataran tinggi di sekitarnya. Setelah itu, kami merawat luka-luka prajurit kami menggunakan kain lenan sebagai satu-satunya sumber daya yang tersedia. Sedangkan
sedangkan luka pada kuda-kuda diobati dengan lemak yang diekstrak dari tubuh orang-orang India yang tewas. Pedang kami menyebabkan kehancuran besar di antara mereka, meskipun banyak juga yang tewas akibat tembakan meriam kami. Pertempuran berlangsung hampir 1 jam, dan lawan kami bertahan dengan keberanian sedemikian rupa, sehingga hanya mundur ketika pasukan berkuda kami menyerbu barisan mereka. Menyadari situasi tersebut, Cortes memberikan senyum licik kepada kami dan berkomentar, "Tuan-tuan, saya perhatikan bahwa penduduk setempat menunjukkan ketakutan yang mendalam terhadap kuda-kuda kita, meyakini bahwa hanya mereka dan senjata kita yang berperang." Baru saja muncul dalam pikiran saya sebuah rencana yang akan memperkuat keyakinan itu lebih jauh lagi. Bawalah kuda betina Juan Velasquez yang baru saja melahirkan di kapal dan ikatlah di tempat ini. Kemudian, bawa ke hadapan saya kuda jantan milik musisi Benito atau Pandai Emas, seekor hewan dengan temperamen yang berapi-api yang pasti akan mengawini kuda betina ketika melihat kesempatannya. Jaga kedua hewan itu terpisah, jauh dari jangkauan penglihatan dan pendengaran para kepala suku sampai saya bernegosiasi dengan mereka. Demikianlah kami lakukan. Dia juga memerintahkan agar meriam terbesar kami diisi dengan bubuk mesiu dan amunisi dalam jumlah besar. Tidak lama setelah tengah hari, datanglah 40 kepala suku dengan penuh kemegahan mengenakan pakaian mewah sebagaimana kebiasaan mereka. Mereka memberi salam kepada Cortes dan kami semua, membakar dupa untuk menghormati kami, meminta maaf atas kejadian sebelumnya, dan bersumpah untuk menjalin persahabatan mulai saat itu. Melalui Aguilar, juru bahasa kami, Cortes menjawab dengan ekspresi yang tegas, mengingatkan mereka betapa sering dia telah mencoba menciptakan perdamaian antara kita dan bagaimana karena keras kepala mereka, kami hampir menghancurkan mereka beserta semua penduduk di tanah itu. Kami adalah subjek dari Raja dan Tuan Yang Maha Kuasa, Kaisar Carlos. Dia menambahkan bahwa kami dikirim ke tanah-tanah itu dengan misi untuk memberi manfaat kepada mereka yang tunduk pada kekaisarannya. Namun, jika mereka menolak, Esols, sebagaimana penduduk asing menyebut meriam kami, akan segera beraksi yang sudah cukup kesal karena serangan yang mereka lancarkan terhadap kami. Pada saat itu, Cortes memberi isyarat agar kami menembakkan meriam terbesar. Dentumannya bergema seperti guntur yang tak terduga. Peluru itu melesat melintasi bukit, terdengar jelas karena hari itu tenang, tanpa hembusan angin sedikit pun. Para Gazes yang belum pernah menyaksikan hal seperti itu tertegun dan mulai mempercayai setiap perkataan Cortes yang meski begitu meminta Aguilar untuk menenangkan mereka, meyakinkan bahwa dia telah memberi perintah tegas agar mereka tidak dirugikan. Kemudian mereka membawa kuda jantan, mengikatnya tak jauh dari tempat Cortes dan para Gazes sedang berdialog. Karena kuda betina berada di dekatnya, hewan itu segera mulai meringkik, mengais tanah dan mendongak dengan mata tertuju pada penduduk asing di depan tenda Cortes sebab kuda betina ditempatkan di belakangnya. Namun para CZ menafsirkan gerakan hewan itu sebagai ancaman yang ditujukan kepada mereka dan tampak jelas terganggu. Menyadari dampak adegan itu terhadap penduduk asing, Cortes bangkit dari tempatnya, menghampiri kuda tersebut, memegang tali kekang dan memerintahkan pelayannya untuk membawanya pergi. Aguilar, di sisi lain, harus meyakinkan penduduk asing bahwa Cortes telah memerintahkan hewan itu untuk tidak menyakiti mereka. Diikuti dialog intens antara Cortes dan para Aziz yang pada akhirnya meninggalkan kami sepenuhnya puas dengan janji akan kembali keesokan harinya membawa hadiah. "Tuan, saya perlu memberitahukan bahwa saya telah menerima surat Anda yang bertanggal 5 beserta surat dari Tuan Haynes. Sebagian besar data yang terkandung di dalamnya tidak diragukan lagi akurat. Namun, sekitar seminggu yang lalu, 2 orang pembelot memberikan kepada saya rencana lengkap dengan detail yang kaya, menguatkan banyak kecurigaan yang sudah saya miliki. Ternyata, ada 10 David sedang dibangun di Charleston, serupa dengan yang meluncurkan torpedo tersebut. Salah satunya sudah selesai dan siap beroperasi. Sisanya berada dalam berbagai tahap pembangunan, mulai dari lunas yang baru dimulai hingga tahap yang lebih maju. Defer, sebagaimana sekarang disebut, juga sudah siap dan bersama David yang asli menunggu di Mount Pleasant untuk waktu yang tepat. Penggunaan David tentu saja sudah sangat terbukti efektif melawan kapal perang. Tetapi Dever berbeda karena dirancang untuk menyelam sepenuhnya, melewati bawah lambung kapal, memasang torpedo, menjauh, dan kemudian meledakkannya. Sejauh ini, pengujiannya berakhir buruk mengakibatkan kematian 3 awak, total 17 orang. Meskipun demikian, ia memang bisa menyelam, seperti disaksikan oleh salah satu pembelot yang melihatnya 2 kali melewati bawah lambung kapal tempat mereka berada dan sekali di bawah Charleston. Diver juga bisa digunakan sebagai David, yang artinya secara praktis kita memiliki 3 perangkat ini siap digunakan. Menghadapi informasi ini, saya telah memerintahkan penerapan tindakan pencegahan tambahan
pembunuhan, sebagaimana terbukti dari salinan perintah yang terlampir. Departemen dapat yakin bahwa jika ada monitor kita yang rusak, itu bukan karena kelalaian dalam pengawasan kita. Torpedo-torpedo ini merupakan ancaman yang cukup besar, dan saya sudah merekomendasikan kepada departemen untuk menggunakan mekanisme serupa dalam skala besar. Sekali lagi, dengan hormat saya mohon agar penggunaan metode ini dipercepat karena tidak ada alternatif yang lebih efektif untuk melindungi kapal-kapal kita atau memantau posisi musuh. Kapal torpedo ini berukuran sekitar 40 kaki panjangnya dan berdiameter 5 hingga 6 kaki, dilengkapi dengan mesin bertekanan tinggi yang mampu mencapai 5 knot. Dengan sumber daya industri di utara, dimungkinkan untuk mengoperasikan 5 atau 6 dari kapal ini dalam waktu 1 bulan. Menurut para pembelot, para pemberontak percaya bahwa baterai mereka akan menimbulkan kerusakan dalam serangan, tetapi mereka lebih menaruh kepercayaan pada torpedo untuk pertahanan, menggunakannya dalam berbagai cara, di haluan kapal perang mereka, di davits mereka, di rakit yang dilengkapi dengan 6 meriam 60 pon yang berjajar, dan bahkan di perahu kecil yang dimodifikasi untuk membawa torpedo. Tuan, dengan perasaan sedih yang mendalam, saya memberitahu departemen tentang tenggelamnya USS Housatonic yang sedang menjalankan misi blokade di Charleston SC setelah ditabrak oleh David pemberontak pada malam 17 Februari sekitar pukul 9. Jarak antara terlihatnya David dan tenggelamnya kapal sangat singkat, sebagaimana dilaporkan oleh petugas eksekutif, satu-satunya petugas dari Housatonic yang sempat saya hubungi, tidak lebih dari 5 hingga 7 menit. Petugas jaga melihat suatu objek bergerak di perairan dekatnya dan segera memerintahkan untuk melepas jangkar. Kapten dan petugas eksekutif berlari ke geladak, melihat target dan menembaknya dengan senjata ringan. Tetapi, dalam hitungan detik, kapal terkena di sisi kanan antara tiang utama dan tiang mizzen. Para awak di geladak yang berada di dekatnya terkejut. Kapal itu tenggelam dengan cepat, hampir seketika. Beruntungnya, hanya sedikit korban jiwa. Instruksi yang dilampirkan menunjukkan langkah-langkah yang berulang kali diarahkan untuk melindungi kapal perang yang berlabuh di dalam palang, target yang jelas untuk serangan karena nilai strategis dan lokasinya, termasuk juga salinan korespondensi yang dikirimkan kepada petugas senior di luar negeri mengenai topik yang sama. Saya yakin bahwa selain berbagai mekanisme untuk menangkis torpedo, solusi yang efektif terletak pada penggunaan peralatan serupa. Oleh karena itu, saya meminta pembangunan dan pengiriman segera armada kapal torpedo. Dimensi perkiraan 40 kaki panjang, diameter 5 hingga 6 kaki, mengecil di ujungnya, dilengkapi dengan mesin kompak dan baling-baling, bukaan sekitar 15 kaki di bagian atas dan mengapung tidak lebih dari 18 inci di atas permukaan air sesuai sketsa terlampir. Saya juga telah memesan sejumlah torpedo apung yang hasil pengujiannya di sini telah menunjukkan hasil yang menjanjikan. Saya selalu menghargai potensi torpedo lebih daripada rekan-rekan saya. Dampak menghancurkannya terhadap lapisan besi pada bulan Oktober dan kini dalam insiden ini semakin menguatkan keyakinan saya. Melalui pedoman tercetak, departemen akan menyadari bahwa saya telah lama menganjurkan perhatian lebih terhadap alat-alat berbahaya ini. Tidak bisa dihindari untuk merasakan sedikit kekecewaan atas kesuksesan sporadis para pemberontak dicampur dengan kecemasan karena meski dengan segala tindakan pencegahan, mereka masih menimbulkan gangguan bagi kita. Namun, hal ini tidak akan melemahkan tekad kita atau meredakan upaya kita. Sebaliknya, penyelidikan standar akan dilakukan meskipun detail kejadiannya sudah sepenuhnya diketahui. Saya mengusulkan kepada departemen untuk menerapkan kebijakan yang menetapkan hadiah uang yang besar untuk penangkapan atau penghancuran sebuah David. Saya menyarankan nilai tidak kurang dari 20 atau 30 ribu dolar per unit. Saya yakin nilai mereka bagi kita jauh melebihi jumlah tersebut. Dengan hormat, saya yang setia. Kami mulai mendengar suara-suara aneh dan saat mendekat secara bertahap ke posisi kami melihat 3 mesin mekanik raksasa berbeda dari apapun yang kami ketahui. Persepsi awal saya adalah bahwa struktur-struktur itu tampak tidak seimbang, hampir bisa terjungkal ke depan. Namun, ujung belakang mereka dilengkapi dengan roda-roda kecil, memberikan stabilitas, raksasa baja yang bergerak. Setiap artefak ini memiliki sistem roda rantai ganda yang membungkus seluruh rangkanya. Terlihat struktur samping yang menonjol di setiap sisi, dilengkapi dengan pintu dan bagian menggembung, tempat senapan mesin putar muncul dari kedua sisi. Di dalamnya, mesin pembakaran berukuran raksasa memenuhi hampir seluruh ruang yang tersedia. Di belakang setiap akses, terdapat kursi yang mirip dengan kursi sepeda motor. Ruang yang tersisa hanya cukup untuk menampung sabuk amunisi para operatornya. Saat itu, aku ditugaskan di markas batalion ketika kolonel, sersan ajudan, diriku sendiri, dan
4 operator komunikasi bergerak maju ke garis depan. Dari titik strategis ini, sang komandan dapat menyaksikan pasukannya muncul dari parit berkumpul, bergerak maju selaras dengan kendaraan lapis baja, melampaui posisi kami dan menyerbu pertahanan musuh sebagai bentuk serangan yang belum pernah ada sebelumnya. Aku yakin sedang menyaksikan salah satu momen paling penting dalam seluruh konflik ini. Sebelum fajar, dengung mesin berat terus-menerus bergema di udara, dan saat matahari terbit, tank-tank muncul di garis depan kami, tepat pada waktu yang diperhitungkan. Pasukan Jerman pasti juga mendengarnya, dan meski tidak tahu apa yang menanti mereka, dengan cepat menghujani posisi kami dengan tembakan yang sangat intens. Ini memaksa kami untuk terus menundukkan kepala. Meski begitu, sesekali kami tidak bisa menahan diri untuk melirik ke belakang, mengikuti pergerakan kendaraan lapis baja itu. Sungguh menggemparkan melihat mereka maju. Kami hampir meledak dalam sukacita, tetapi sebuah kejutan menanti kami. Alih-alih bergerak menuju parit musuh, 3 tank yang ditugaskan di sektor kami justru berhenti di atas garis kami sendiri. Berhenti dan kemudian melepaskan tembakan dengan senapan mesin mereka, menyapu kami dari segala arah. Di sana mereka berada, berjongkok seperti makhluk monster. Dengan hidung terangkat mereka menghancurkan sisi-sisi parit kami, sementara senapan mesin mereka berputar dan menembak tanpa kendali. Semua orang menjatuhkan diri ke tanah mencari perlindungan, kecuali sang kolonel. Dia melompati parapet, berteriak sekuat tenaga. Kurir beritahu tank-tank itu untuk menghentikan tembakan segera. Sekarang saya perintahkan. Saat itu, tembakan musuh sudah mencapai puncaknya, tetapi tanpa peduli akan keselamatannya sendiri. Melihat tank-tank menyerang pasukan sendiri, dia berlari ke arah salah satu tank dan menghantam keras dengan tongkatnya pada baja tank, mencoba menarik perhatian. Hei, tapi bagaimana bisa mendengar apapun di tengah deru mesin dan dentuman tembakan di ruang sempit itu? Tidak ada seorang pun di dalam tank yang bisa mendengarnya. Baru kemudian mereka menyadari bahwa mereka berada di parit yang salah dan maju, meneror orang-orang Jerman yang lari seperti kelinci panik. Salah satu tank terjebak di tunggul pohon dan tidak pernah mencapai garis musuh, sementara tank kedua roda belakangnya tercabut, kehilangan kendali sepenuhnya. Kru memutuskan lebih bijak untuk menghentikan serangan seperti yang dijelaskan kepada kami kemudian. Mereka memilih tidak melanjutkan, khawatir kehilangan kendali dan akhirnya sampai ke Berlin. Namun, tank ketiga terus maju, menghancurkan segala yang dianggap layak, merobohkan tembok dan jelas menikmatinya. Para prajurit yang mengikuti mereka menduduki desa atau apa yang tersisa darinya dan mulai menggali parit di posisi yang ditetapkan sebelum serangan. Itu adalah salah satu situasi tidak biasa di mana setelah menghadapi tembakan lawan, mereka sekarang bersenang-senang memburu dan mengepung orang Jerman, menangkap ratusan tawanan dan mengirim mereka kembali ke posisi kami. Hanya ditemani oleh insinyur yang dilengkapi dengan sekop. Keempat pria dari tank yang telah terhenti itu turun di tengah pertempuran, meregangkan badan, menggaruk kepala, dan kemudian berjalan perlahan dan hati-hati mengelilingi kendaraan lapis baja itu, memeriksanya dari segala sisi, seolah-olah mereka berada dalam rapat evaluasi. Setelah berdiam diri beberapa saat, dengan ekspresi sedikit bingung, mereka dengan tenang mengeluarkan kompor primus dari dalam kendaraan dan menggunakan bodi tank sebagai perisai dari tembakan musuh. Mereka duduk di tanah untuk menyiapkan teh. Bagi mereka, perang pada saat itu telah berakhir.